Oke guys, jadi akhir-akhir ini gue sering banget nemuin komentar yang bunyinya kurang lebih sama ya. Bang, ini Bitcoin turunnya sampai kapan gitu, bottomnya kapan? Karena gue udah bosan banget gitu, udah jenuh gitu, udah boring ngelihat kondisi market yang gitu-gitu aja. Gak ada pergerakan yang signifikan gitu ya. Nah oke guys, jadi oleh karena itu kita akan menjawab pertanyaan kalian yang kurang lebih sama itu semuanya di sini ya. Ya, jadi makanya kita akan menganalisa secara on-chain ya. Selain kita akan analisa teknikal juga ya, analisa tarik-tarik garis. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu analisis on-chain. Jadi analisis on-chain itu adalah metode yang dilakukan berdasarkan kumpulan informasi mengenai transaksi suatu aset ya. Ini contohnya aja, misal kita ngelihat apakah transaksi Wells itu mentransfer Bitcoin dari wallet ke exchange atau dari exchange ke wallet. Kalau dari exchange ke wallet itu biasanya mereka akan ngehold Bitcoinnya. Tetapi kalau misalkan dari wallet ke exchange itu biasanya akan menjual dari Bitcoinnya tersebut sehingga harga akan turun gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan ngelihat data on chain yang mana itu berasal dari Glassnode ya. Ini merupakan platform yang menyediakan analisa on chain bagi para trader-trader profesional yang butuh banyak sekali data selain hanya data garis-garis kayak gini guys ya. Oke, jadi yang pertama di sini kita akan ngelihat BTC balance on exchange ya. Jadi ini adalah jumlah Bitcoin yang ada pada exchange. Exchange itu seperti Binance, Indodax, kemudian KuCoin dan lain-lainnya ya. Nah, jadi untuk jumlahnya seperti yang teman-teman lihat per hari ini itu ada di 2.400.000 Bitcoin ya. Dari jumlah ATH sebelumnya yang ada di 3.100.000 Bitcoin. Jadi ini jumlah Bitcoin yang beredar di exchange itu udah berkurang signifikan guys. Jadi sesuai hukum permintaan ya. Jika jumlah suatu aset itu semakin langka tetapi jumlah permintaannya semakin meningkat, maka harganya spekulasinya akan naik gitu ya. Nah, jadi emang seperti yang analis-analis lain juga prediksi saat Bitcoin menjadi semakin langka gitu. Nah, jadi sebenarnya harga $100.000 itu bahkan $1 juta itu bukanlah suatu utopia gitu. Bukanlah suatu utopis gitu, tapi itu hanya tinggal masalah waktu saja. Kapan Bitcoin bisa mencapai harga tersebut ya. Jadi bukan suatu pertanyaan bakal iya atau enggak, tapi lebih ke arah kapan gitu. Hanya masalah waktu ya. Nah, jadi ini mesti perlu teman-teman catat gitu kalau mau invest di kripto ini ya. Karena kita lihat jumlah supply BTC 10 tahun ke depan akan semakin langka gitu. Penambangan atau Bitcoin halving itu pun jumlahnya sudah sangat dikurangi. Kalau dulu pada tahun 2016 kalau kita nambang itu dapat bonus 50 BTC, sekarang cuma jadi hanya mendapatkan 6,25 Bitcoin ya. Nah, jadi perkiraan supply BTC ini akan habis ditambang pada tahun 2140, yaitu kurang lebih 112 tahun lagi gitu dari sekarang ya. Nah, jadi teman-teman mesti pertimbangkan lagi lah buat ngejual atau nge-cut loss aset di spot ya. Nah, jadi selanjutnya di sini kita akan ngelihat data on chain juga yang berasal dari Glassnode yang dipublikasikan oleh Willy Woo ya mengenai retail accumulation ya. Jadi apa retail accumulation ini bang? Yaitu adalah data yang menunjukkan pembelian oleh para trader retail atau trader-trader kelas lele kayak kita ini ya. Jadi di sini kata Willy Woo pembelian yang paling banyak itu ada pada bottom saat COVID crash tahun 2020 kemarin ya, pada bulan Maret. Itu saat BTC ngedip banget, turun banget ya, itu ada pada puncaknya pembelian retail itu bener-bener ngeborong gitu. Dan di sini kita ngelihat lagi pada bulan Desember ini terjadi peningkatan pembelian juga oleh para retail ya terhadap BTC ya. Nah, jadi di sini teman-teman yang lihat pada tahun 2020 saat terjadi peak atau puncak pembelian itu kan langsung rally lagi gitu guys ya. Nah, jadi di sini dari Willy Woo juga berspekulasi gitu akan terjadi rally selanjutnya pada BTC setelah adanya peningkatan pada puncak retail akumulasi ini ya. Jadi tinggal nunggu waktunya aja gitu guys ya untuk bisa
recover lagi dari BTC-nya. Terus di sini kita ngelihat juga data supply shock ratio ya. Jadi ini adalah data supply berbanding dengan harga BTC, guys. Jadi ini menunjukkan bearish divergence yang terjadi pada bulan Mei kemarin ya. Jadi penurunan harga BTC itu dibarengi dengan aksi jual oleh para whales-nya ya. Terbukti dengan garis garis biru yang menurun. Ini artinya jumlah BTC itu banyak yang dijual gitu ya. Nah, sedangkan saat kita berada di fase sekarang ini, di fase bulan Desember ini, penurunan harga yang terjadi itu dibarengi dengan akumulasi atau pembelian terus-menerus oleh para whales-nya ya. Kalian lihat di sini garis biru ya tadi menanjak ya, berbanding terbalik dengan saat bulan Mei yang menurun. Jadi ini adalah perpindahan Bitcoin dari weak hands ke strong hands ya. Jadi yang memang nggak kuat ngehold lama-lama ya, nggak kuat ngehold gitu. Nah, jadi kepemilikannya berpindah kepada orang yang siap menyerok dan ngehold untuk jangka panjang. Istilahnya itu long term holder dan short term holder. Jadi berpindah tangan jadi holder jangka pendek ke holder jangka panjang, guys. Jadi ini tuh kalau kita ngeliatnya sama penurunannya, cuman kalau kita ngeliat di belakangnya itu ada perbedaan gitu ya dari sisi supply shock ratio BTC itu sendirinya. Nah, terus di sini kita dapat data dari Crypto Bullet juga ya. Di sini kita ngeliat history BTC pada minggu ketiga di bulan Desember ya. Nah, di sini yang pertama pada tanggal 17 Desember 2017 ini ada pada puncak bull run ya, yang di sini yang pojok kiri. Kemudian yang kedua di sini pada minggu ketiga di bulan Desember tahun 2018 ini adalah bear market terendah atau bottom ya, atau harga terendahnya. Kemudian di sini pada tahun 2019 kita mencapai bottom mini bearish ya tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 kita all time high breakout pada minggu ketiga di bulan Desember. Nah, jadi untuk minggu ketiga bulan Desember ini juga memang suatu merupakan penentuan bagi Bitcoin ya. Apakah dia di sini akan ngedip, akan nge-bottom, kemudian lanjut rally lagi ya. Karena kalau kita ngelihat di fase sebelumnya ada 2 bottom yang terjadi di minggu ketiga di bulan Desember ini ya. Nah, jadi memang ini merupakan suatu spekulasi sebenarnya, tapi bisa dijadikan suatu. Jadi kita maksimal akan ngelihat pergerakan BTC pada akhir-akhir minggu di bulan Desember ini ya, guys. Nah, itu merupakan data-data on-chain yang menurut gua sejauh ini paling berguna gitu dalam ngelihat pergerakan harga sekarang. Karena kalau teman-teman mau nyari sendiri di luar sana ada banyak sekali juga analisa on-chain ya. Jadi di sini hanya kita rangkum aja ya, guys. Terus kita di sini akan lanjut ngelihat harga Bitcoinnya sendiri. Ini adalah di time frame 1 hour, di time frame 1 jam ya. Dia sedang menuju ke wave E, ke wave E di sini sedang dalam setengah perjalanan. Jadi ini kayaknya bakal bisa sampai itu, cuman agak sulit ya kita ngelihat. Baru sampai 48.000 aja udah mulai koreksi di sini ya, guys. Nah, terus kan kemarin kita ngelihat nih Bitcoin udah nyentuh level 46.000, ternyata rebound lagi ya di wave D-nya di sini. Jadi gimana nih Bang setelah analisa lu tadi on-chain dan kemudian teknikal, menurut lu gimana untuk BTC ya? Oke, jadi untuk gua sendiri, gua masih bullish buat BTC ya. Karena gua adalah seorang bull boy ya. Jadi di sini untuk BTC akan tetap gitu ya mengalahkan inflasi dan mengalahkan fiat money gitu, guys. Jadi tinggal masalah waktunya aja buat koreksi kecil kayak gini. Karena teman-teman tahu ya, gue udah nge-share juga itu di grup Telegram, kalau setiap koreksi setiap bull run itu emang biasa 30, 20, 40% itu udah biasa gitu. Apalagi pas tahun 2017 ke 2018 kemarin ya. Jadi ini kurang lebih fase yang sama gitu, guys. Oke, terus kalau di sini Bang, ini kalau Bitcoin tembus lagi 46.000 bakal kemana nih? Ya, ini kita looking for the next support, jelas sekali ada di 41.000 ya. 41.000 ini kita ada lihat di time frame daily-nya ya, guys. Nah, ini ada di 41.000 ya. Ini kalau jebol 46.000 berarti ini adalah bear flag gitu. Adalah bendera bearish ya, bisa dibilang kayak gitu buat nyentuh ke the next support 41.000 ini. Jadi kesimpulannya, as long as BTC nggak jatuh ke di bawah 30.000 ya, itu masih bullish buat BTC ya. Karena ini adalah lower low yang mesti dijaga gitu. Dia nggak boleh ngebikin lower low lagi gitu ya dari BTC. Kalau dia ngebikin lower low di time frame gede, waduh itu udah
merupakan koreksi yang cukup dalam gue kira gitu ya, untuk BTC-nya guys. Selain juga berbagai isu global yang sekarang sedang ada ya, yaitu COVID Omicron ya. Jadi ini tuh kita serasa kembali lagi ke Maret 2020 kemarin ya. Setelah dip yang benar-benar dip Maret 2020 ya, kita ngerasain lagi nih market turun lagi karena COVID lagi. Waduh, gak bosan-bosan apa ya emang ya. Jadi spekulasi gue juga di sini para whales khawatir dengan adanya volatilitas harga, karena isu-isu yang kayak gini itu bener-bener berpengaruh guys sebenarnya. Isu-isu global kayak gini. Kemudian selain itu juga kan tadi FOMC meeting, kemudian SEC, kemudian Gary Gensler dari SEC yang akan menerbitkan regulasi kripto beserta juga dengan tapering off gitu ya. Jadi itu benar-benar complicated banget gitu ya dalam menganalisa suatu market guys. Mungkin segitu aja guys ya analisa kita mengenai update BTC pada sore hari ini. Jadi kita belum bahas alts dulu ya, kita belum bahas altcoin dulu. Mungkin besok kita bahas mengenai altcoin guys ya. Oke, jadi see you next video guys, bye bye.